Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Rahmawati dengan NPM 212151110 dan Nuril Maulani dengan NPM 212151109. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Dan materi yang akan kami bahas itu mengenai materi pertama tentang konsep dasar pengelolaan atau manajemen pendidikan. Dan submateri yang akan kami bahas itu yang pertama mengenai pengertian dari manajemen pendidikan, yang kedua tentang unsur-unsur pengelolaan atau manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat pembagian, yang kelima komposisi keterampilan, dan yang keenam ruang lingkup, yang ketujuh prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen pendidikan. Di mana 3 materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, dan 4 materi yang terakhir akan dibahas oleh Nuril Maulani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian dari pengelolaan atau manajemen pendidikan. Nah, untuk mengetahui pengertian atau definisi dari manajemen atau pengelolaan pendidikan, tentunya kita harus tahu dulu arti dari perkata manajemen atau pengelolaan pendidikan. Di mana tentunya manajemen atau pengelolaan pendidikan ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu terdiri dari manajemen atau pengelolaan dan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk pengertian yang pertama mengenai manajemen atau pengelolaan, secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti tangan. Dan bisa juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu manageo, yang artinya pengurusan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, secara etimologi, kata manajemen itu sering diartikan sebagai kepemimpinan, ketatalaksanaan, dan kepengurusan. Nah, untuk berdasarkan terminologi, pengertian dari manajemen atau pengelolaan itu belum diterima secara universal karena terdapatnya perbedaan pendapat dari para ahli yang mengemukakan pengertian dari manajemen ini. Nah, akan tetapi pengertian dari manajemen atau pengelolaan itu dapat dilihat dari diagram ini yang diambil dari buku Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan penulisnya Suhadi Winoto pada tahun 2020, di mana beliau menjelaskan bahwa manajemen atau pengelolaan itu merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia maupun non-manusia untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pengertian dari pendidikan, secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Nah, untuk pengertian dari terminologinya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sehingga dari pengertian manajemen dan pendidikan itu dapat didefinisikan bahwa pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan adalah suatu usaha aktivitas pendayagunaan dan pemberdayagunaan semua sumber daya, baik manusia maupun non-manusia di dunia pendidikan. Nah, definisi dari pengelolaan atau manajemen pendidikan juga diutarakan oleh beberapa ahli. Di sini saya mengambil 3 ahli. Yang pertama dari Ari Kunto dalam buku yang ditulis oleh Suhadi Winoto mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerja sama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang kedua, menurut Danin, dalam buku yang sama mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses
mengoptimasi sumber daya kependidikan yang tersedia dan dapat diakses untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menurut Angkoswara, dalam buku yang sama juga, mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, berdasarkan definisi dari ketiga ahli ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan pendidikan itu merupakan suatu usaha di bidang kependidikan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kependidikan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di mana usaha-usaha yang dimaksud itu dapat berupa usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Sehingga dengan melalui manajemen atau pengelolaan pendidikan ini, segala bentuk kegiatan di sekolah maupun di lingkungan kependidikan itu dapat berjalan secara optimal. Nah, submateri yang kedua itu tentang unsur-unsur pengelolaan atau manajemen pendidikan. Di mana unsur-unsur dari pengelolaan atau manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga motivating, yang keempat actuating, yang terakhir ada controlling. Nah, untuk planning atau perencanaan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen kependidikan agar terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan seperti yang telah diarahkan. Jadi dimaksud dengan organizing ditujukan untuk menghimpun semua potensi kemampuan pendidikan dalam organisasi yang sinergi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, motivating, dimaksudkan untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian, sehingga orang-orang mau memberikan dukungan dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan beban dan kapasitas yang diberikan. Yang keempat, actuating atau penggarakan. Tujuannya agar orang-orang dalam organisasi beraktivitas dan agar mereka mau serta sukarela bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tujuan kolektif. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan yang terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, petunjuk, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya, submateri yang ketiga tentang tujuan dan manfaat dari pengelolaan atau manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat dari manajemen atau pengelolaan pendidikan, di sini kami mengambil sumber dari buku yang penulisnya adalah Muhammad Kristiawan, Dian, dan Rena, di mana mereka menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat dari manajemen atau pengelolaan pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, yang selanjutnya, submateri yang keempat mengenai pembagian pengelolaan pendidikan akan dibahas oleh Nuril Maulani. Kepada Nuril Maulani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi yang keempat yaitu pembagian pengelolaan pendidikan. Bisa di next. Untuk pembagian pengelolaan pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada manajemen puncak.
yang terdiri dari Dewan Direktur dan Direktur Utama atau CEO yang memiliki tugas yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua, ada manajemen menengah yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang telah dibuat oleh manajemen puncak. Dan yang terakhir ada manajemen pelaksana atau disebut juga sebagai manajemen penyedia yang tugasnya itu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat oleh para manajemen menengah. Next. Submateri selanjutnya yaitu komposisi keterampilan pengelolaan pendidikan. Bisa dilanjut. Untuk komposisi keterampilan pengelolaan pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan teknik, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada keterampilan manusiawi, merupakan suatu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual, yaitu suatu kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Next. Next ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Sesuai yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Maka kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting itu yang pertama ada kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru, dan yang kedua kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua yaitu ada manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan pengajar. Selanjutnya, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Selanjutnya, pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga yaitu ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Itu merupakan pendapat dari Baharudin. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik ini adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran
sehingga berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga itu akan meningkatkan efisien penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik, dan yang terakhir masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Yang keenam, menurut Purwanto, beliau mengklasifikasikan bahwa administrasi pendidikan itu ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada administrasi tata laksana sekolah, yang kedua administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi peserta didik, yang keempat administrasi supervisi pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam, administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat. Next. Yang ketujuh, ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Yang kedelapan, ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus ini adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis layanan khusus di lembaga pendidikan itu sendiri terdiri dari perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah atau UKS, kafetaria atau warung atau kantin, tempat ibadah atau masjid, dan yang terakhir unit keamanan sekolah atau security. Next. Materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Menurut Douglas, merumuskan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu terdiri dari yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personal sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilainya. Tujuan dirumuskannya dengan tepat sesuai dengan arahan organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Nuria Maulani yang telah menjelaskan mengenai 4 submateri yang terakhir. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar dari pengelolaan pendidikan. Nah, untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa definisi dari manajemen pendidikan itu merupakan suatu usaha di bidang kependidikan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kependidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien. Dan unsur-unsur dari pengelolaan pendidikan itu ada 5, ada planning, organizing, motivating, actuating, dan controlling. Dan untuk tujuan dan manfaat pengelolaan dari pendidikan, itu dapat terwujudnya suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan juga dapat menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dan pembagian dari pengelolaan manajemen itu ada 3, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Dan untuk komposisi keterampilan pengelolaan pendidikan, ada keterampilan teknik, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual, dan ruang lingkup dari pengelolaan pendidikan, ada manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, dan manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Dan untuk prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan, ada dirumuskan oleh Douglas, ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala